Kenapa ibunya Dhruv menelponku? Halo? Iya? Saksi, Dhruv akan meminta berkasnya, bukan? Iya, aku baru saja akan mengantarnya ke sana. Tapki yang akan mengantarnya. Berikan berkasnya kepada Tapki. Tapi Bibi, Tapki kan pegawai baru. Ini adalah berkas penting. Bagaimana aku bisa... Aku tidak peduli, Saksi. Lagi pula, dia melakukan pekerjaan yang lebih baik dari kalian semua. Berikan berkas itu padanya. Aku ingin berterima kasih padanya. Kau mengerti? Baiklah, Bibi. Aku akan melakukannya. Tapki akan datang dengan berkas-berkasnya. Tapki, bawa berkas-berkas ini ke rumahnya Dhruv sekarang. Apa? Aku tidak akan mengulanginya lagi. Lakukan perintahku. Tapi Nona, pekerjaan ini... Aku bisa melakukan. Maksudku orang lain bisa melakukannya. Tapi berkas ini sangat penting. Jadi bawa ke rumahnya sekarang. Pak, ini berkas-berkasnya. Terima kasih. Pak, bagaimana kondisimu sekarang? Sudah lebih baik. Kenapa saksi mengirimmu kemari? Aku yang meminta Tapki datang. Kemarin kau melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tapi aku tidak sempat berterima kasih padamu, nak. Ini hadiah kecil dariku. Terimalah, nak. Tidak, aku tidak bisa menerima itu. Tapki, memiliki harga diri memang baik sekali. Tapi jangan menolak berkat dari orang tua. Jangan menolak berkat dari seorang ibu. Tambahkan ini dengan dewa-dewa yang lain yang ada di mejamu. Kau sangat percaya dengan dewa? Itu sangat bagus, nak. Ayo, ambillah. Terima kasih. Kau lihat itu, Bakti. Kita berdua bekerja dari pagi sampai malam. Tapi ibu, lihatlah, dia malah menjual ponselku. Dan memberikan aku ponsel yang tidak berguna ini. Dan gadis gagap itu mendapatkan patung dewa. Padahal sebelumnya ibu membenci orang-orang yang gagap. Tapi, aku harus memeriksa semua berkas ini. Kau duduklah. Iya, nah, duduklah. Anggap saja rumahmu sendiri. Lanjutkan pekerjaan kalian. Aku akan kembali. Lagi-lagi. Tidak. Berapa kali harus aku katakan? Aku tidak suka hal yang tidak bekerja dengan baik. Apa kau tidak mengerti juga? Maaf, aku akan membelikan CD yang baru untukmu. Sudahlah, jangan khawatir. Aku pasti akan memeriksanya nanti. Tidak akan ada yang rusak seperti ini. Kau tadi tidak memeriksanya. Sudah kuperiksa. Jangan bicara lagi. Aku tidak ingin CD ini. Ambil ponselku dan masukkan lagu. Apa namanya? Diunduh. Ya, unduh lagunya ke ponselku. Baiklah, segera. Pak,
Bapak bisa menyuruhku. Duduklah. Terima kasih. Untuk semua bantuanmu, aku ucapkan terima kasih. Kau sudah selamatkan aku dari anak buah Gansanmal. Terima kasih banyak. Pak. Ada apa? Apa aku salah bicara? Aku telah melakukan kesalahan, Pak. Hari itu karena aku gagap, aku tidak bisa memanggil Bapak dan Bapak harus mengalami kecelakaan itu. Gagapmu tidak mengganggumu. Kau sudah menyelamatkan diriku. Lalu kenapa kau menyalahkan dirimu sendiri? Kau tidak melakukan kesalahan. Minumlah. Aku butuh makanan, Pak. Bukan air. Saat aku lapar, aku jadi cegukan seperti ini, Pak. Aku mau makan. Bapak, Bapak terlihat lebih baik saat tersenyum. Bapak harus lebih sering tersenyum. Kau cegukan karena kau lapar kan? Ayo makanlah. Pak, aku terburu-buru dan lupa membawa bekal makan. Kau ada di rumahku. Aku akan mengambilkan makanan untuk. Pak, teruslah bekerja, aku akan mengambilnya. Baiklah, bicaralah kepada ibu atau siapapun yang ada di dapur, ya? Iya, kenapa ibu selalu minta kita untuk melakukan ini? Lihat Cutki, tanganku jadi kotor begini. Aku tidak mengerti, ibu selalu saja membuat kita bekerja keras seperti ini. Tapi dengan gadis gagap itu dia memberikan hadiah. Bayangkan dia memberikan patung dewa kepadanya dan kita nihil. Aku ingin makan. Apa boleh? Karena aku sangat lapar. Lalu memangnya kami ini pembantumu? Hebat, Ki. Kau jangan bilang begitu. Ibu bilang tamu itu sama seperti dewa. Dan Tapki adalah tamu kita, iya kan? Tapki, kami berdua sedang membuat jus mangga. Kau duduk saja di luar, kami akan memberikannya padamu. Sudahlah, biar aku yang membantu kalian. Tidak perlu, kau tidak perlu bekerja. Kau kan tamu kami, tunggu saja, aku akan membawanya nanti. Ayo masukkan. Sebentar ya, aku akan tambahkan gula dulu di sini. Setelah itu, baru jusnya siap ya. Aku akan campurkan garam di dalam jusmu. Tunggu. Jangan tambahkan gula. Mangganya sudah cukup manis. Berikan saja kepadaku. Oh ya? Tunggu Batki, tunggu. Tidak benar memberikan jus mangga saja kepadanya. Tapi tamu kita kan?
Apa kita harus berikan padanya makan siang kita? Tidak, jangan repot-repot. Berikan saja jus mangganya. Aku akan meminumnya. Tapi setidaknya kita berdua bisa menambahkan sesuatu di dalam jus mangga ini. Apa ya namanya? Oh ya, jus mangga istimewa, iya kan? Tidak perlu, seperti itu saja. Tunggu sebentar. Ini tidak akan lama. Aku akan mencampur bubuk cabai di dalam jus ini. Biar dia tahu rasa. Pasti rasanya sangat pedas. Ini, coba minum jus mangga yang sangat istimewa ini. Jusnya sangat segar. Benarkah? Tapi aku menambahkan bubuk cabai. Rasanya jadi tambah segar. Apa? Iya. Sebenarnya aku suka makanan pedas sejak kecil. Kata orang itu bisa menyembuhkan gagapku. Dan kau begitu baik kepadaku dan menambahkan cabai dalam minumanku. Jadi terima kasih ya. Gadis macam apa dia? Jus mangganya dipenuhi bubuk cabai, dia bilang enak. Dia bahkan tidak mengeluarkan keringat. Kalau begitu kita harus membuat rencana untuk mengusir Tapki. Benar kan, Cutki? Tentu saja. Ada apa? Kenapa kau diam saja? Ibu memanggil kami. Masuklah. Ibu, apa ibu marah? Apa kesalahan kami? Ibu, apa ibu akan menghukum kami berdua? Aku akan menghukum kalian berdua. Tapi juga memanjakan kalian. Pegang ini. Kenapa kalian diam saja? Itu untuk kalian berdua. Untuk Untuk kami? Iya. Coba lihat bagaimana penampilanmu memakai kalung ini. Wow. Coba lihat. Ini cantik sekali. Sungguh, Bu. Aku selalu bermimpi mendapatkan perhiasan seperti ini. Dan hari ini aku mendapatkan perhiasan yang indah ini. Kalian tidak mendapatkannya. Tapi kalian bisa mendapatkannya. Tapi kalian harus melakukan sesuatu untuk. Apa, Bu? Ayo, katakan saja. Kalian kenal Tapki, bukan? Lakukan sesuatu padanya yang akan membuat dia meninggalkan rumah ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Tapi Bu,
Kami pikir ibu menyukai Tapki. Kenapa? Hei, Dhruv tidak bisa istirahat karena dia. Bagaimana aku bisa menyukainya? Hah? Katakan. Saat merekam acara, dia bisa datang. Tapi setelah itu, dia datang ke rumah ini dengan alasan pekerjaan. Dengar, aku bicara baik kepadanya karena Dhruvku sangat sibuk. Dia tidak boleh marah. Sekarang kalian harus melakukan sesuatu yang... Tenang, Bu. Serahkan saja semua ini kepada kami. Dan Ibu lihat, kami akan membuat Dhruv bisa istirahat lagi. Kami pasti akan menyingkirkan Tapki dari sini. Iya, Bu. Serahkan saja semuanya pada kami. Ibu, siapkan saja perhiasan ini untuk kami. Kami akan mengambilnya setelah tugas kami selesai. Benar kan, Batki? Ayah. Tapki sayang, maafkan aku. Aku sengaja melakukan hal ini karena aku tahu mereka berdua sangat jahat. Jika nanti kau masuk ke dalam rumah kami, maka kau harus bisa menghadapi semua rencana licik mereka. Sepertinya pena ini sudah habis. Ini, Pak. Ini pena tinta? Siapa yang menggunakannya sekarang? Pak, aku yang menggunakannya. Ayahku memberikannya saat aku melakukan ujian kelas 10. Pak, tulisan tangan lebih bagus dengan ini. Pak, ini memang pena tua. Kadang-kadang berhenti bekerja. Bapak harus menggoyangkannya seperti ini, Pak. Tapki. Kau kenapa? Pak, Pak, jangan dihapus. Itu lebih baik. Kadang-kadang lebih bagus saat sesuatu memiliki warna. Adikku Som, kakinya juga pernah retak. Aku sengaja mewarnai plesternya agar kelihatan bagus. Oh iya, Pak. Apa aku bisa mewarnai plestermu? Tidak perlu. Bagiku tidak penting jika ada warna atau tidak. Pak, kenapa itu tidak penting? Warna bisa membuat perbedaan dalam hidup semua orang. Hidup penuh dengan warna, Pak. Dewa juga mewarnai semua hal. Pohon berwarna hijau, langit berwarna biru, bunga berwarna merah, kuning, dan juga biru. Semua yang ada di sekitar kita memiliki warna. Ayahku bilang, dalam hidup ada dua hal yang sangat penting. Warna dalam hubungan dan hubungan dengan warna. Itu sebabnya, Pak, aku sangat menyukai warna.
Dengar Cutki, aku punya ide. Apa? Aku akan katakan bagaimana kita bisa mengusir Tapki dari sini. Bagaimana? Kita akan taruh paku dalam kursi, lalu minta Tapki mendudukinya. Coba pikirkan, pikirkan itu. Paku di kursi, lalu Tapki mendudukinya. Cutki, palunya di sana. Sekarang kita tinggal memberikan pelajaran pada Tapki.